Ini kisah tentang seorang kuli panggul beras yang tak sengaja bertemu ibu kandungnya saat sedang memikul beban di pasar induk. Siapa sangka, pemuda yang hidupnya penuh debu ini ternyata adalah putra tunggal seorang miliarder yang hilang 15 tahun lalu. Seperti apa keajaibannya? Mari kita dengar sampai selesai. Namaku Bima. Usiaku kini tepat 17 tahun. Bagiku, hidup bukan tentang mengejar mimpi, tapi tentang seberapa kuat pundakku menahan beban karung beras dari satu truk ke gudang yang lain. Sejak aku bisa berjalan, duniaku hanyalah lorong-lorong sempit di antara tumpukan barang dagangan. Aku tidak pernah tahu siapa orang tuaku. Kata warga pasar, aku ditemukan saat masih balita, menangis di atas tumpukan karung goni kosong tanpa identitas. Tidak ada surat, tidak ada pesan. Hanya ada sebuah gelang besi tua yang melingkar di pergelangan tangan kiriku. Gelang yang sudah kusam dan hampir menyatu dengan kulitku, karena tak pernah dilepas selama 15 tahun. Pagi bagiku bukan diawali dengan sinar matahari, tapi dengan aroma beras yang kering dan debu yang menyesakkan dada. Rumahku hanyalah sebuah bilik kecil di sudut gudang. Kasurku adalah tumpukan karung kosong, dan teman setiaku hanyalah rasa lelah yang selalu memelukku setiap malam. Aku sering melihat anak-anak seusiaku berangkat sekolah dengan pakaian rapi, diantar mobil mewah yang sesekali lewat di pinggir pasar. Di dalam hati, ada rasa iri yang mencubit. Tuhan, apakah aku memang ditakdirkan hanya untuk memikul beban orang lain? Bisikku pada langit malam yang seringkali bisu tak menjawab. Selama 15 tahun, aku tumbuh menjadi pemuda yang keras. Tanganku kasar, kapalan, dan punggungku sedikit membungkuk karena setiap hari memindahkan bertonton beras. Aku belajar bahwa di jalanan, kau tidak boleh terlihat lemah. Jika kau lemah, kau akan terinjak. Namun, di balik wajahku yang legam oleh matahari, ada sebuah kerinduan yang sangat dalam akan sosok seorang ibu. Seseorang yang mungkin akan mengusap keringatku dan berkata, "Istirahatlah, nak." Hari itu, fajar baru saja pecah. Udara pasar terasa lebih lembab karena sisa hujan semalam. Aku sedang mengangkat karung beras terakhir dari sebuah truk besar. Karung itu terasa lebih berat dari biasanya. Mungkin karena perutku belum sempat risi sejak semalam. Tiba-tiba, suara klakson mobil yang sangat halus memecah hiruk-pikuk pasar. Sebuah mobil putih yang sangat mewah, yang harganya mungkin tidak akan sanggup kubeli meski aku bekerja 1000 tahun lagi, masuk ke area bongkar muat. Dari sana, turunlah seorang wanita. Ia begitu anggun, pakaiannya begitu bersih, sangat kontras dengan lingkungan pasar yang kotor. Langkahku goyah saat wanita itu melintas di dekatku. Kakiku tersandung genangan air yang licin. Karung beras di pundakku jatuh terhempas, robek, dan butiran beras putihnya berhamburan di atas sepatu mahal wanita itu. Aku gemetar. Aku takut akan dimaki atau diminta ganti rugi yang tak mungkin kubayar. "Maaf, Bu, maafkan saya tidak sengaja," kataku sambil berlutut, mencoba memunguti butiran beras itu dengan tangan yang kotor. Namun, wanita itu tidak marah. Ia justru diam membeku. Matanya tidak menatap beras yang tumpah, melainkan terpaku pada tangan kiriku. Tangan yang sedang memungut butiran beras itu, di mana gelang besi kusam itu terlihat jelas. Tiba-tiba, ia memegang tanganku. Tangannya sangat halus dan hangat. "Gelang ini..." Suaranya bergetar hebat. Air mata langsung jatuh membasahi pipinya yang cantik. "Hanya putraku yang memiliki gelang ini. Nak, siapa namamu?" Saat itulah, dunia seolah berhenti berputar. Beban di pundakku mendadak terasa hilang, berganti dengan debaran jantung yang begitu kencang. Wanita itu masih menggenggam tanganku. Di tengah pasar yang bising oleh teriakan pedagang dan suara mesin truk, sunyi mendadak tercipta di antara kami. Namanya adalah Ibu Lastri, seorang pengusaha besar yang wajahnya sering muncul di papan reklame kota. Ia tidak peduli pada butiran beras yang mengotori sepatunya, tidak peduli pada lumpur pasar yang memercik ke gaun mahalnya. Ia hanya menatap pergelangan tanganku dengan pandangan yang seolah sedang menembus waktu 15 tahun ke belakang. "Ikut dengan saya, nak," bisiknya. Suaranya tidak seperti perintah, melainkan sebuah permohonan yang hancur.
Aku dibawa ke sebuah rumah sakit yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Tempat itu tidak berbau obat yang menyengat, melainkan wangi bunga lili dan pembersih lantai yang mahal. Di sana, aku menjalani tes DNA. Seorang dokter berseragam putih bersih mengambil sampel darahku. Aku hanya diam, menatap jarum suntik yang menembus kulit lenganku yang legam. Aku merasa seperti benda asing di laboratorium yang serba putih itu. 2 hari kemudian, kebenaran itu datang menghantam seperti hantaman karung beras 100 kilogram tepat di dadaku. Hasil tes itu menyatakan aku adalah darah dagingnya. Aku adalah anak yang hilang saat kerusuhan di sebuah pusat perbelanjaan 15 tahun silam. Saat itu, aku yang masih balita terlepas dari genggamannya dan lenyap ditelan hiruk-pikuk massa. Hari itu juga, aku tidak diizinkan kembali ke gudang pasar. Pakaian lusuhku diganti dengan kain katun yang begitu lembut, hingga aku merasa kulitku terlalu kasar untuk menyentuhnya. Aku dibawa ke sebuah mensyan megah di pinggiran kota. Gerbangnya tinggi menjulang, dijaga oleh pria-pria berseragam yang menunduk hormat saat mobil kami lewat. "Ini rumahmu, Bima," ujar Ibu Lastri dengan mata yang masih merah karena terlalu banyak menangis. Aku melangkah masuk ke dalam rumah yang lantainya terbuat dari marmer mengkilap. Begitu bening hingga aku bisa melihat bayangan wajahku yang kusam di bawah kaki. Lampu kristal menggantung di langit-langit, bersinar seperti bintang yang jatuh. Namun, alih-alih merasa senang, perutku justru mual. Tempat ini terlalu luas, terlalu sepi, dan terlalu dingin di pasar. Aku memang miskin, tapi aku tahu di mana tempatku berdiri. Di sini, aku merasa seperti pencuri yang tersesat di istana raja. Ibu Lastri menempatkanku di sebuah kamar yang luasnya mungkin sama dengan 10 bilik gudang tempatku tidur dulu. Tempat tidurnya begitu empuk. Namun malam itu aku tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali aku menutup mata, aku mendengar suara bising pasar, suara klakson truk, dan candaan kawan-kawan sesama kuli panggul. Di sini, kesunyian adalah musuh terbesarku. Pagi harinya, seorang pelayan mengetuk pintuku, membawakan sarapan di atas nampan perak. Ada roti, buah-buahan segar, dan susu hangat. Aku menatap makanan itu dengan getir. Pikiranku melayang pada Mbah Darmo, kuli panggul tua yang sering membagi nasi bungkusnya denganku saat kami hanya punya uang 5.000 rupiah. "Tuan Bima, ibu menunggu di ruang makan," ucap pelayan itu dengan suara yang sangat rendah. Aku turun dengan langkah ragu. Di meja makan yang panjangnya mungkin 10 meter, Ibu Lastri duduk menungguku. Ia tersenyum, sebuah senyum yang mencoba menambal lubang besar di hatinya. "Bima, ibu sudah menyiapkan segalanya. Ibu akan mengurus sekolahmu, memberikanmu mobil, dan semua saham perusahaan ini suatu saat akan menjadi milikmu," ucapnya sambil mencoba meraih tanganku. Aku menarik tanganku pelan. "Untuk apa semua ini, Bu?" Suaraku serak, menahan emosi yang mulai meluap. "Ini hakmu, Nak. Ini milikmu yang hilang selama 15 tahun. "Hak?" Aku tertawa pendek, tawa yang penuh dengan rasa pahit. "Ibu bicara soal hak? Selama 15 tahun, hak saya adalah memikul beban hingga punggung saya hampir patah. Hak saya adalah kedinginan di bawah hujan tanpa selimut. Kemana semua kemewahan ini saat saya menangis kelaparan di emperan toko?" Wajah Ibu Lastri memucat. "Ibu mencarimu, Bima. Ibu menyewa detektif, ibu memasang iklan, ibu berkeliling kota setiap malam. Tapi ibu tidak pernah sampai ke pasar itu," potongku tajam. "Pasar itu hanya berjarak 5 kilometer dari kantor mewah ibu." 5 kilometer, Bu. Namun bagi saya, itu adalah jarak antara hidup dan mati. Ibu makan di restoran mewah, sementara anak ibu memungut sisa makanan di pinggir jalan agar perutnya tidak melilit. Aku berdiri, kursi makan yang berat itu berderit keras di atas marmer. Ibu pikir, dengan memberikan mobil dan uang, luka di pundak saya akan hilang? Ibu pikir, kasur empuk ini bisa menghapus memori saya saat harus tidur beralaskan kardus yang basah. Ibu Lastri terisak, bahunya bergetar. "Ibu tahu uang tidak bisa mengganti waktu, Nak. Tapi tolong, beri ibu kesempatan.
Aku tidak menjawab. Aku berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman yang asri. Aku melihat bunga-bunga yang tertata rapi, sangat kontras dengan pemandangan tumpukan sampah di sudut pasar yang biasa kulihat. Selama berminggu-minggu, aku hidup dalam kemewahan yang terasa mencekik. Aku diberikan pakaian-pakaian bermerek, namun aku merindukan kaos tipisku yang sudah bolong namun terasa jujur. Aku diberikan sepatu kulit yang mengkilap, namun kakiku merindukan sentuhan tanah pasar yang becek. Di rumah ini, semua orang memanggilku Tuan. Namun di cermin, aku hanya melihat seorang anak pasar yang malang yang sedang mengenakan kostum orang kaya. Aku sering melihat Ibu Lastri menatapku dari kejauhan dengan pandangan bersalah. Ia mencoba memanjakanku dengan segala hal materi, namun semakin ia memberi, semakin aku merasa asing. Aku sering merenung di balkon kamar. 15 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Itu adalah seluruh masa kecilku. Masa di mana aku seharusnya belajar membaca, bermain bola, dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Semua itu digantikan dengan kerasnya beban karung beras. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benakku. Mengapa baru sekarang? Mengapa takdir mempertemukan kami saat pundakku sudah terbiasa dengan beban? Apakah ini hadiah, atau justru hukuman untuk menunjukkan kepadaku betapa indahnya hidup yang seharusnya kumiliki namun hilang karena kelalaian? Suatu malam, aku tidak tahan lagi. Aku keluar dari Menshan tanpa memberitahu siapapun. Aku berjalan kaki di bawah sinar lampu jalan yang temaram. Kakiku membawaku kembali ke tempat di mana duniaku bermula. Pasar induk. Aroma pasar itu menyambutku. Bau busuk sayuran yang membusuk, aroma bensin, dan debu. Aku melihat kawan-kawanku, para kuli panggul, sedang duduk melingkar sambil meminum kopi hitam dari plastik. Mereka tertawa, meski wajah mereka terlihat sangat lelah. "Bima, itu kau?" seru salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Agus. Aku mendekat. Mereka menatap pakaianku yang rapi dan mahal dengan pandangan heran. "Wah, kuli kita sekarang sudah jadi pangeran," goda mereka. Namun di balik candaan itu, aku merasakan jarak. Aku bukan lagi bagian dari mereka, tapi aku juga bukan bagian dari dunia Ibu Lastri. Aku berada di tengah-tengah, menggantung tanpa kepastian. Aku duduk di atas tanah, tidak peduli celana mahalku kotor. Aku mengambil satu plastik kopi dan menyesapnya. Rasanya pahit, namun itulah rasa yang ku kenal. Di sana, di bawah remang lampu pasar, aku menangis. Bukan karena aku sedih menjadi kaya, tapi karena aku sadar bahwa aku telah kehilangan identitas diriku. Aku kembali ke Menshan menjelang subuh. Di depan pintu, Ibu Lastri berdiri dengan wajah cemas yang luar biasa. Ia langsung memelukku. "Bima, jangan pergi lagi, ibu takut kehilanganmu lagi." Aku terdiam dalam pelukannya. Tubuhnya gemetar. Aku menyadari satu hal, dia juga menderita. 15 tahun baginya adalah masa siksaan karena rasa bersalah. Kemewahannya adalah penjara yang ia bangun sendiri untuk menutupi dukanya. Namun, amarah di hatiku belum sepenuhnya padam. Aku menatap tanganku sendiri. Gelang besi tua itu masih di sana. Aku belum sanggup melepaskannya. Bagiku, gelang itu adalah pengingat bahwa sebelum aku menjadi Tuan Bima di rumah ini, aku adalah Bima sang pemikul beban yang dilupakan dunia. Konflik di batin ini terus berkecamuk. Antara rasa benci pada takdir yang terlambat, dan rasa kasihan pada seorang wanita yang tak pernah berhenti mencariku dalam kegelapan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah mungkin aku bisa memaafkan masa lalu yang begitu kejam ini? Ataukah aku akan selamanya menjadi orang asing di dalam rumahku sendiri? Hidup di dalam Menshan ini seperti hidup di dalam sebuah akuarium kristal yang indah namun hampa udara. Setiap hari, aku mengenakan pakaian dari sutra dan katun terbaik, namun kulitku merindukan gesekan kasar karung goni yang dulu menjadi kawan setiaku. Di sini, segala sesuatunya terlalu teratur. Makanan disajikan tepat waktu, tempat tidur dirapikan tanpa celah, dan semua orang bicara dengan nada yang pelan seolah takut memecahkan sesuatu.
Ibu Lastri mencoba segalanya. Ia memanggil guru privat terbaik untuk mengajariku banyak hal, mulai dari cara berbicara di depan umum, dasar-dasar bisnis, hingga tata krama di meja makan. Ia ingin aku segera siap menjadi pewaris tahtanya. Namun bagiku, setiap pelajaran itu adalah rantai baru yang mengikat kebebasanku. Pikiranku selalu melayang ke pasar induk, tempat di mana aku tidak perlu berpura-pura menjadi siapapun. Suatu sore, aku menemukan sebuah ruangan di ujung lorong lantai 2 yang selalu tertutup rapat. Rasa ingin tahu membawaku membukanya perlahan. Di dalamnya, aku terpaku. Ruangan itu penuh dengan mainan anak laki-laki, mobil-mobilan, robot, dan buku cerita, yang semuanya tampak masih baru namun berdebu. Di dinding, tergantung foto-foto seorang balita yang sedang tertawa. Itu adalah aku. Ruangan itu adalah kamar masa kecilku yang dibiarkan tetap utuh selama 15 tahun. Di sudut ruangan, ada sebuah meja kecil dengan tumpukan map coklat yang tebal. Aku membukanya satu persatu. Isinya adalah laporan detektif, potongan koran tentang anak hilang, dan kwitansi pembayaran iklan pencarian orang yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah selama bertahun-tahun. Ibu Lastri masuk perlahan. Ia berdiri di ambang pintu dengan wajah yang layu. Setiap malam selama 15 tahun, ibu masuk ke sini, Bima. Ibu membersihkan mainanmu, membayangkan kau sedang bermain di sudut itu. Ibu hampir gila. Setiap kali ada berita penemuan anak atau mayat tak dikenal, jantung ibu seolah berhenti berdetak karena takut itu adalah kau. Aku menatapnya, lalu kembali menatap laporan detektif di tanganku. Ibu mencari ke panti asuhan di luar kota, ke luar negeri, bahkan ke pelosok desa. Tapi ibu tidak pernah memeriksa pasar yang hanya sepelemparan batu dari sini. Ibu Lastri tertunduk. Dulu, detektif itu bilang, kecil kemungkinan seorang anak miliarder bisa bertahan hidup di pasar keras seperti itu. Mereka bilang kau mungkin sudah dibawa keluar pulau. Ibu salah karena terlalu percaya pada logika mereka dan meremehkan ketangguhanmu. Amarahku perlahan mencair, berganti dengan rasa sesak yang aneh. Aku melihat seorang wanita yang hancur oleh rasa bersalah, yang membangun tembok kemewahan ini hanya untuk menahan rasa sakitnya. Namun, luka 15 tahun tidak bisa sembuh hanya dengan melihat tumpukan mainan lama. Krisis identitas mulai menyerangku dengan hebat. Di rumah ini, aku dipanggil tuan muda, namun aku merasa seperti penipu. Aku merasa dikhianati oleh takdir. Kenapa aku harus merasakan penderitaan yang begitu hebat jika pada akhirnya aku adalah anak orang terkaya? Mengapa Tuhan membiarkan punggungku kapalan jika sebenarnya aku punya ribuan pelayan? Aku mencoba mencari pelarian. Aku sering menyelinap keluar malam hari, menggunakan pakaian lamaku yang sengaja kusimpan di bawah kasur mewah itu. Aku kembali ke pasar. Namun, sesuatu yang lebih menyakitkan terjadi di sana. Teman-teman kuli panggulku, orang-orang yang dulu berbagi rokok dan tawa denganku, kini menatapku dengan cara yang berbeda. Saat aku mendekat ke warung kopi Mbah Darmo, percakapan mereka mendadak berhenti. Ada tuan muda Bima, celetuk Agus. Tidak ada lagi tepukan ramah di bahu. Yang ada hanyalah kecanggungan yang tajam. Aku masih Bima yang dulu, Gus, kataku, mencoba duduk di bangku kayu yang reot. Tidak, Bim, kau bukan Bima yang dulu. Kau sekarang anak miliarder. 1 jam tanganmu mungkin bisa membiayai makan kami selama setahun. Kita sudah beda dunia, sahut Agus sambil membuang muka. Mbah Darmo memberikan kopiku, tapi ia menolak uangku. Simpan saja uangmu, Tuan Bima. Kami tidak enak menerima uang dari orang besar sepertimu. Rasanya seperti ditusuk dari belakang. Di Menshan aku merasa asing, dan di pasar aku kini dianggap orang luar. Aku kehilangan satu-satunya tempat di mana aku merasa memiliki identitas. Aku tidak punya rumah dimanapun. Tekanan batin itu mulai memakan tubuhku. Aku kehilangan nafsu makan. Setiap kali aku melihat makanan mewah di meja makan Ibu Lastri, aku merasa mual. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan karung beras, aroma debu, dan tatapan dingin teman-teman lamaku.
Aku mulai sering jatuh pingsan karena kelelahan mental yang luar biasa. Hingga suatu malam, aku jatuh sakit parah. Demam tinggi membuatku meracau. Dalam igauanku, aku tidak memanggil nama ibu, tapi aku berteriak meminta tolong untuk mengangkat karung beras yang terlalu berat. Aku menangis, memohon agar jangan ada yang mengambil nasi bungkusku. Ibu Lastri yang menunggu di samping tempat tidurku menangis histeris, melihat putranya yang baru ditemukan justru sedang bertarung dengan trauma masa lalunya. Dokter pribadi yang didatangkan Ibu Lastri menggelengkan kepala. Ini bukan penyakit fisik, Bu Lastri. Ini adalah depresi berat akibat krisis identitas dan trauma masa kecil yang belum tuntas. Tubuhnya menolak lingkungan barunya. Ibu Lastri terduduk lemas di lantai. Ia menyadari sebuah kenyataan pahit. Ia memenangkan anaknya kembali secara hukum dan darah, tapi ia kehilangan jiwa anaknya karena kemewahan yang ia berikan justru menjadi racun. Selama 1 minggu aku terbaring lemah. Dalam masa pemulihan itu, Ibu Lastri membuat sebuah keputusan drastis. Ia tidak lagi memaksaku belajar bisnis. Ia tidak lagi menyuruh pelayan memanggilku tuan muda. Suatu pagi, saat aku sudah mulai bisa duduk, ia datang membawakanku nasi bungkus yang dibungkus kertas coklat, nasi kucing yang biasa ku beli di pasar. Ia duduk di lantai kamar, di samping tempat tidurku, dan mulai makan bersamaku. "Bima," katanya dengan suara lembut, "Ibu sadar. Ibu tidak bisa menghapus 15 tahunmu di pasar dengan hanya memberikan gedung dan uang. Ibu ingin kau tahu, ibu mencintai Bima sang kuli panggul, bukan Bima sang ahli waris." Ia memberikan sebuah kunci kepadaku. Ibu sudah membeli lahan di samping pasar induk itu. Ibu ingin membangun sebuah yayasan dan rumah singgah untuk para pekerja kasar di sana. Ibu ingin kau yang memimpinnya. Kau tidak perlu tinggal di sini jika ini menyiksamu. Hiduplah di mana kau merasa menjadi dirimu sendiri, tapi jangan pernah lupakan bahwa ada ibu yang selalu menunggumu pulang. Mendengar itu, tangisku pecah. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibu bukan sebagai miliarder yang mencoba membeli masa laluku, tapi sebagai seorang ibu yang rela merendahkan hatinya demi memahami luka anaknya. Aku menyadari bahwa keberadaanku di dunia ini mungkin bukan untuk menjadi kaya dan melupakan masa lalu, tapi untuk menjadi jembatan. Jembatan antara dunia emas ibuku dan dunia debu tempatku dibesarkan. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Masih ada 1 bab lagi tentang bagaimana aku menghadapi dunia luar yang mulai mengendus keberadaanku. Wartawan mulai berdatangan, dan orang-orang yang dulu meremehkanku di pasar kini mulai mencoba memanfaatkanku. Aku harus belajar membedakan mana kasih sayang tulus dan mana yang hanya mengincar harta di balik namaku. Pundakku mungkin sudah tidak lagi memikul karung beras seberat 100 kilogram, tapi kini aku memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar. Menjaga kehormatan ibuku tanpa kehilangan jati diri sebagai anak pasar. Masa pemulihanku tidak berjalan di atas ranjang empuk dengan spray sutra. Aku menyadari bahwa kesembuhanku hanya bisa ditemukan di tempat di mana lukaku berasal. Setelah percakapan jujur dengan Ibu Lastri di lantai kamar itu, aku meminta satu hal kepadanya. Biarkan aku kembali ke pasar, bukan sebagai kuli yang tersembunyi, tapi sebagai anak yang sedang mencari jalan pulang ke hati ibunya. Ibu Lastri memenuhi janjinya. Lahan luas di samping pasar induk yang dulunya hanya tempat pembuangan sampah, kini mulai dibersihkan. Di sana, sebuah bangunan sederhana namun kokoh mulai berdiri. Bukan gedung pencakar langit, melainkan sebuah rumah singgah yang dinamakan Rumah Teduh Bima. Tempat itu dirancang untuk menjadi tempat istirahat kawan-kawan kuli, tempat belajar anak-anak pedagang kaki lima, dan klinik kecil bagi mereka yang selama ini hanya bisa menahan sakit karena tak punya biaya. Namun, tantangan terbesar bukanlah membangun gedung, melainkan membangun kembali jembatan yang runtuh antara aku dan kawan-kawan lamaku. Pagi itu, aku kembali ke pasar. Aku tidak datang dengan mobil mewah. Aku berjalan kaki, mengenakan kaos polos dan celana kain biasa. Aku membawa beberapa bungkus kopi dan nasi hangat, persis seperti yang sering kulakukan dulu. Saat aku melangkah masuk ke area bongkar muat, langkahku terasa berat. Tatapan orang-orang masih sama, penuh kecurigaan dan jarak.
Aku mendekati Agus yang sedang duduk termenung di atas tumpukan karung beras. "Gus," sapaku pelan. Ia menoleh, matanya menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. "Oh, tuan muda datang lagi. Mau apa?" "Mau pamer gedung baru yang ada di sebelah." Aku duduk di sampingnya, mengabaikan debu yang menempel di pakaianku. "Aku datang untuk minta maaf, Gus." Aku sadar, saat aku tahu siapa diriku yang sebenarnya, aku sempat sombong dalam diamku. Aku merasa takdirku lebih hebat dari kalian. Tapi kenyataannya, aku hampir mati karena kesepian di istana itu. Aku membuka bungkusan nasi dan memberikannya padanya. "Gedung di sebelah itu bukan milik Ibu Lastri. Itu milik kita. Aku butuh kau dan Mbah Darmo untuk membantuku mengelolanya. Siapa lagi yang tahu kebutuhan kuli kalau bukan kita?" Agus terdiam. Ia menatap nasi bungkus itu, lalu menatapku. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku melihat binar persahabatan itu kembali. Ia mengambil nasi itu dan mulai makan. "Kau tetap bau beras, Bim. Biar kau pakai parfum mahal pun, bau keringat pasar ini sudah masuk ke tulangmu," katanya sambil tersenyum tipis. Tawa pecah di antara kami. Itulah momen pertama di mana beban di dadaku benar-benar terasa terangkat. Namun, dunia luar ternyata lebih kejam dari pasar induk. Kabar tentang anak miliarder yang menjadi kuli meledak di media. Wartawan mulai mengepung pasar. Mereka membawa kamera dan mikrofon, mencoba mencari drama dari kemiskinan dan kekayaanku. Mereka mengejarku, menanyakan bagaimana rasanya tidur di atas karung dan sekarang tidur di atas emas. "Tuan Bima, apa benar Anda menolak warisan Ibu Lastri? Bagaimana tanggapan Anda tentang ibu Anda yang membiarkan Anda menderita selama 15 tahun?" Pertanyaan-pertanyaan itu tajam dan menyakitkan. Mereka mencoba membenturkan aku dengan Ibu Lastri demi rating. Di suatu sore yang panas, di depan gerbang rumah teduh yang hampir selesai, aku akhirnya berdiri di depan kamera mereka. Ibu Lastri ada di sampingku, tampak tegang dan cemas. Ia takut aku akan mengeluarkan kata-kata pedas lagi yang akan mempermalukannya di depan publik. Namun, aku menarik nafas dalam-dalam dan menggenggam tangannya. Tangan yang dulu kuremehkan, kini terasa begitu rapuh dan butuh perlindungan. "Dengarkan saya," kataku dengan suara tenang namun tegas. 15 tahun di pasar ini bukan sebuah kesalahan yang harus disesali. Itu adalah universitas kehidupan saya. Ibu saya, Ibu Lastri, tidak pernah membiarkan saya menderita dengan sengaja. Beliau adalah korban dari kehilangan, dan saya adalah korban dari waktu. Tapi hari ini, kami tidak lagi menjadi korban. Aku mengangkat tangan kiriku, menunjukkan gelang besi tua yang sudah mulai kusam itu. Gelang ini adalah saksi bisu kemiskinan saya, tapi juga bukti bahwa ibu saya tidak pernah berhenti mencintai saya. Hari ini, saya tidak menolak kekayaan, tapi saya memilih untuk menggunakannya dengan cara yang benar, dengan cara seorang kuli panggul. Setelah pernyataan itu, tekanan media perlahan mereda. Aku mulai menghabiskan waktuku di rumah teduh. Aku melihat anak-anak kuli panggul mulai belajar membaca di sana. Aku melihat kawan-kawan lama bisa mandi dengan air bersih dan tidur sejenak sebelum memulai shift malam. Aku tetap memantau distribusi beras. Namun kini bukan lagi dengan memikulnya sendiri, melainkan dengan memastikan setiap kuli mendapatkan upah yang layak. Hubunganku dengan Ibu Lastri pun mencapai titik balik yang paling emosional. Suatu malam, di Mensyahn yang kini tak lagi terasa dingin, kami duduk di balkon. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bunga melati dari taman. "Bima," panggilnya lembut. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Di dalamnya ada sebuah gelang emas putih dengan ukiran yang sangat halus, melambangkan simbol kekuatan dan kepulangan. "Ibu ingin kau memakai ini. Bukan untuk pamer, tapi sebagai tanda bahwa kau telah lahir kembali." Aku menatap gelang itu, lalu menatap gelang besi tua di tanganku. "Boleh aku tetap memakai yang lama, Bu? Agar aku tidak pernah lupa siapa aku saat aku lapar." Ibu Lastri tersenyum dengan air mata yang menggenang.
Apapun yang membuatmu bahagia, Nak. Aku berlutut di hadapannya, sesuatu yang belum pernah kulakukan dengan tulus sebelumnya. Aku meletakkan kepalaku di pangkuannya. Maafkan Bima, Bu. Maafkan kata-kata kasar Bima selama ini. Bima terlalu lama memikul beban sendirian, hingga lupa bagaimana rasanya disayangi. Ibu Lastri mengusap rambutku. Inilah pelukan yang kurindukan selama 15 tahun. Inilah istirahat yang pernah kuminta pada langit malam yang bisu. Ternyata, langit tidak bisu, ia hanya sedang mempersiapkan waktu yang tepat agar kepulanganku terasa lebih bermakna. Waktu terus berlalu. Aku tidak lagi merasa seperti orang asing di Menshavn, dan aku bukan lagi orang luar di pasar. Aku adalah Bima, seorang putra dari seorang miliarder, namun dengan hati seorang pekerja keras. Aku belajar bahwa mahkota sejati tidak terbuat dari emas yang diletakkan di atas kepala, melainkan dari rasa syukur yang tumbuh di dalam dada. Sore itu, aku berdiri di lantai atas rumah teduh, menatap matahari terbenam yang memantulkan cahaya di atas butiran-butiran beras yang sedang dibongkar dari truk di bawah sana. Aku melihat Ibu Lastri datang, turun dari mobilnya, dan tanpa ragu ia menyalami para buruh pasar yang berpapasan dengannya. Ia telah berubah, dan aku pun telah berubah. Aku melepaskan gelang besi tua itu sejenak, menatapnya untuk terakhir kali sebelum memasukkannya ke dalam saku dekat jantungku. Aku memakai gelang baru pemberian ibu. Ini bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari babak baru di mana setiap butir beras yang tumpah tidak lagi menjadi tragedi, melainkan berkat yang membawaku kembali ke pelukan yang seharusnya tak pernah hilang. Ibu, panggilku saat ia berjalan mendekat. Ia menoleh, wajahnya bersinar penuh kebahagiaan. Iya, Nak. Terima kasih sudah tidak pernah menyerah mencariku di antara debu-debu itu. Kami berdiri berdampingan, menatap hiruk-pikuk pasar yang kini terasa seperti simfoni kehidupan yang indah. 15 tahun penantian, ribuan ton beras yang dipikul, dan air mata yang tak terhitung jumlahnya, semuanya kini terbayar lunas. Aku bukan lagi kuli yang terlupakan. Aku adalah anak yang telah pulang.